warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya di Diari. Hai teman-teman, sambil saya nyambungin bulu mata ya, saya mau cerita masa lalu eksperimen saya waktu kerja di Singapura, menjadi TKW Singapura ya. Nah, kemarin itu saya berangkat ke Singapura tahun 2009. Tahun 2009 di PT-nya itu kita belajar bahasa Inggris, belajar itu ya, praktek-praktek kerja untuk kerja di sana itu gimana, kayak belajar nyetrika, belajar masak gitu ya. Di PT itu sekitar 4 bulan 5 bulan baru bisa terbang. Itu juga tergantung nasib-nasiban ya. Kalau saya itu lumayan lama, hampir setengah tahun gitu di PT. Ada juga sih yang baru 1 bulan, baru 2 bulan di PT udah pada terbang ke Singapura. Kalau saya dibilang cukup lama, tapi masih ada yang lebih lama juga sebenarnya. Dan pas waktu 2009 itu, waktu itu ada tesnya juga ya teman-teman, ada tes. Nah, pas kita terbang itu di sana di Singapura itu kita dites dulu. Kalau kita lolos berarti kita lolos ujian, kayak semacam ujian sekolah gitu teman-teman. Ngisi kertas ulangan, kayak suruh tanya jawab. Misalkan kamu menjaga anak harus dengan cara apa, itu kan pakai tulisan bahasa Inggris itu ada jawaban A, B, C dan D nya gitu teman-teman. Nah, jadi kalau nggak lulus ujian itu kita nggak diterima, kita dipulangkan ke Indonesia lagi. Pas waktu itu alhamdulillah saya lulus ya teman-teman. Pas waktu itu saya kerjanya ngikut majikan India. Di sana itu super perfect banget, super bersih banget. Majikan India jaga anak satu, tapi pas waktu itu saya kerja 2 rumah. Nah, kalau di rumah majikan kan itu majikan berangkat kerja semua jam 9 itu, mereka pada berangkat kerja semua, sedangkan di rumah cuma ada saya dengan anak majikan saya. Jadi kalau mereka udah pergi kerja semua, anak majikan sudah bangun, jadi kita ditugaskan untuk berangkat ke tempat adiknya. Di sana juga suruh kerja, suruh nyuci piring, suruh ngepel, nyapu gitu teman-teman, suruh nyuci kamar mandi. Di sana juga harus bantu adiknya juga, bantu adiknya kerja juga. Adiknya majikan kan nggak kerja, ada di rumah tapi kan. Nah, di sana itu kalau nyuci baju itu beda-beda ya teman-teman, pakai embernya itu dari yang mulai kecil sampai besar itu ada, pokoknya ada beberapa ember warna-warni gitu ya teman-teman. Nah, itu satu ember itu beda buat tempat nyucinya. Kayak misalkan ember kecil warna merah buat nyuci celana dalam, misalkan ember satunya lagi warna biru, itu embernya itu ada warna merah, biru, pokoknya berwarna-warni, bervariasi warna-warni ya teman-teman. Nah, pokoknya setiap kita nyuci apapun itu tempatnya berbeda-beda. Dan juga kalau kita mau masak itu, kayak nyuci sayur, nyuci apa, itu tempatnya juga beda-beda lagi teman-teman. Jadi sangat-sangat bersih sekali di sana ya. Dan juga kerjanya capek banget, dari mulai jam 6 itu saya bangun pagi sampai jam 1 jam 2 malam itu baru bisa istirahat. Misalkan saya udah ringan ya pekerjaan, sampai jam 11 itu udah selesai, itu pasti ditambahin lagi suruh nyuci
suruh nyuci kamar mandi lah, diepel, pakai itu pemutih bleaching itu teman-teman. Jadi di sana itu tangannya pada bengkak, pada rusak, kaki juga pada itu ya, pada bengkak kayak gitu, pada luka-luka. Di sana waktu berangkat ke Singapura itu BB saya hampir 60 kilo, gendut banget, super gendut. Pulang-pulang cuman 48 kilo itu dalam jangka waktu 1 tahun. Yang masih ingat terus kerja di Singapura tuh makanannya teman-teman. Di sana itu makanannya enak banget, kayak nasi lemak gitu ya, itu enak banget, masih inget terus sampai sekarang. Kalau di Hongkong kan jarang ya ada makanan enak, nggak ada kayaknya makanan enak, belum nemu sampai sekarang. Nah gitu. Nah ada lagi teman-teman, kalau kita ada baju majikan yang kotornya 1 titik aja itu majikan diperiksa. Dia kan majikanku kan super bersih banget, jadi dia itu 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali pasti meriksain baju-bajunya yang di lemari atau baju-baju anaknya itu pasti diperiksain teman-teman. Kalau ada kotor 1 titik aja, ya ampun, udah ngoceh terus, udah marah-marah, udah nyuruh iya, marah-marah iya. Kalau marah itu ya teman-teman, dari saya berdiri di depannya, dia itu marahnya sambil melotot-melotot gitu. Sekitar 1 jam, paling cepet itu 1 jam dia ngoceh-ngoceh marah-marah itu, saya suruh berdiri tegak gitu teman-teman. Nah jadi untuk yang mau kerja di luar negeri itu syaratnya cuma 1 ya, 1 mental kita harus kuat, benar-benar kuat. Kalau nggak kuat itu ya ampun, down banget teman-teman, bisa-bisa kita itu gila ya. Karena juga banyak juga, nggak banyak juga sih, ada beberapa ya TKW itu yang apa ya, yang depresi, yang stres, itu nggak tahu juga masalahnya karena apa, entah masalah keluarga atau masalah pekerjaan. Tapi ada beberapa mbak yang depresi juga bekerja di luar negeri. Di Hongkong juga ada, pokoknya di mana-mana ada pasti ya, walaupun kita nggak tahu masalahnya. Yang penting kita itu ke luar negeri atau kemana-mana itu yang kita pegang itu yaitu mental ya teman-teman. Mental kita itu harus benar-benar siap. Udah segitu dulu ya teman-teman, nanti kita sambung lagi kapan-kapan pengalaman saya kerja di Hongkong. Oh ya, masih ada lagi ya, sedikit lagi. Pas waktu di Singapura itu gaji saya cuman berapa, $180 gitu, $180 Singapura. Potongannya itu 9 bulan teman-teman, 9 bulan dipotong 160 ya, 160-an sekitar segitu. Saya kurang ingat, nggak ingat juga. Nah pas waktu udah 1 tahun itu saya udah nggak kuat, saya minta pulang sama majikan. Ternyata majikan perempuan itu marah, hampir menampar saya karena dia nggak terima juga saya minta pulang. Terus saya komplain, saya kerjanya capek banget di sini, saya kerjanya 2 rumah loh. Itu majikan perempuan saya nggak terima, saya hampir ditampar, tapi dipisah sama majikan laki-laki ya. Nah pas waktu saya pulang, saya mau diantarin ke agensi itu kan hitung-hitungan gaji terakhir ya teman-teman. Ternyata semuanya itu dipotong pas waktu saya nyetrika baju gosong, nyetrika baju rusak. Karena itu kan pengalaman pertama kali saya kerja ke luar negeri dan menjadi TKW, menjadi pembantu. Jadi saya masih kurang paham gimana nyetrika baju yang nyetrika baju itu yang nggak bisa panas-panas gitu, nyetrika baju yang nggak boleh disetrika, baju mana yang bisa disetrika itu saya nggak tahu ya teman-teman, belum tahu. Majikan juga nggak ngomong ya, mungkin dia juga ngejebak saya atau apa, nggak tahu juga.
Itu saya pulang nggak bawa duit sama sekali dari Singapura, cuman apa ya, cuman bawa badan kurus banget, punya dakil banget dari Singapura itu. Karena bener-bener jadi sana itu jadi pembantu banget, kayak diinjak banget gitu. Dan juga saya masih blow on ya, masih belum bisa ngomongnya, masih takut, pokoknya masih culun gitu teman-teman, masih anak-anak juga, karena itu pengalaman pertama saya baru lulus sekolah SMA gitu teman-teman. Tapi nggak semuanya begitu sih, ada juga banyak juga mbak-mbak di Singapura yang betah di sana, kerja di sana, nemuin majikan yang baik ya. Tapi yang ada di sini nih teman-teman, yang udah kerja di Hong Kong itu, yang ex Singapura itu saya tanyain semuanya ya. Saya tanyain yang udah ex Singapura itu, katanya di sana kerjanya super duper wow. Ya super duper bersih, super duper capek. Lumayan capek. Jadi rata-rata pengalaman kerja di Singapura itu pahit ya. Udah ya teman-teman, segitu aja. Yang lagi berjuang di Singapura tetap semangat, yang berjuang di negara manapun, yang jauh dari keluarga, yang menjadi pahlawan di visa atau yang lainnya, tetap semangat untuk bekerja. Semoga kita semua tetap sehat ya, tetap sehat jasmani dan rohani, kita bisa kumpul kembali bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Salam persahabatan, salam apa lagi ya. Udah ya segitu aja teman-teman. Terima kasih untuk yang mau nyimak, yang suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.